Berdasarkan kasus, seorang dosen ingin meneliti efektivitas e-learning dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa di program studi sistem informasi. Penelitian ini akan mengukur bagaimana penggunaan e-learning berkontribusi terhadap pemahaman konsep, keterlibatan mahasiswa, dan hasil ujian. Namun, sebelum memulai penelitian, dosen tersebut perlu mendefinisikan dan merumuskan permasalahan secara lebih spesifik. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apa masalah utama yang dihadapi mahasiswa dalam menggunakan sistem e-learning? Kedua, bagaimana cara mengukur efektivitas e-learning dalam meningkatkan hasil belajar? Yang ketiga, faktor apa saja yang perlu diperhitungkan untuk memperjelas permasalahan penelitian ini? Menurut pendapat saya, disebut dalam beberapa poin yang perlu dipertimbangkan dalam merumuskan permasalahan penelitiannya. Yang pertama, masalah utama yang dihadapi mahasiswa dalam menggunakan sistem e-learning. Akses dan keterampilan teknologi. Mahasiswa mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses e-learning karena keterbatasan perangkat atau koneksi internet. Lalu yang kedua, interaksi dan komunikasi. Kurangnya interaksi langsung dengan dosen dan sesama mahasiswa dapat menyebabkan perasaan terisolasi dan kurang termotivasi. Kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif melalui forum diskusi atau fitur obrolan daring. Yang ketiga, manajemen waktu dan motivasi. Mahasiswa mungkin kesulitan mengukur waktu belajar secara mandiri dan menjaga motivasi dalam lingkungan belajar di daring. Distraksi dari lingkungan rumah atau kurangnya disiplin diri dapat mempengaruhi efektivitas belajar. Lalu, keempat, kualitas materi dan desain pembelajaran. Materi e-learning yang kurang interaktif atau tidak relevan dapat menurunkan minat dan pemahaman mahasiswa. Desain pembelajaran yang tidak mempertimbangkan gaya belajar yang beragam dapat menghambat proses belajar. Yang kelima, kendala jaringan. Kendala jaringan ini sangat sering dialami oleh mahasiswa karena jaringan yang tidak stabil akan mengganggu proses pembelajaran. Lalu, cara mengukur efektivitas e-learning dalam meningkatkan hasil belajar. Yang pertama adalah hasil ujian dan tugas. Membandingkan nilai ujian dan tugas mahasiswa yang menggunakan e-learning dengan kelompok kontrol yang tidak menggunakan. Menganalisis peningkatan nilai dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan hasil belajar. Lalu, pemahaman konsep. Menggunakan tes pemahaman konsep atau kuis untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang dipelajari melalui e-learning. Menganalisis jawaban mahasiswa dalam forum diskusi atau tugas untuk melihat kedalaman pemahaman mereka. Lalu, keterlibatan mahasiswa. Mengukur tingkat partisipasi mahasiswa dalam forum diskusi, sesi obrolan daring, atau aktivitas interaktif lainnya. Lalu, menganalisis waktu yang dihabiskan mahasiswa untuk mengakses materi e-learning dan menyelesaikan tugas. Lalu, mengukur tingkat kehadiran pada saat kelas daring berlangsung. Lalu, survei dan wawancara. Menggunakan survei untuk mengumpulkan umpan balik mahasiswa tentang pengalaman mereka menggunakan e-learning. Lalu, melakukan wawancara mendalam untuk memahami persepsi dan pengalaman mahasiswa secara lebih mendalam. Yang faktor yang perlu diperhitungkan untuk memperjelas permasalahan penelitian yaitu yang pertama, karakteristik mahasiswa. Memperhitungkan latar belakang akademik, keterampilan teknologi, dan gaya belajar mahasiswa. Menganalisis perbedaan hasil belajar berdasarkan karakteristik mahasiswa yang berbeda. Lalu, desain dan implementatif e-learning. Memperhatikan jenis platform e-learning yang digunakan, desain materi pembelajaran, dan strategi pengajaran yang diterapkan. Lalu, menganalisis pengaruh fitur-fitur khusus e-learning terhadap hasil belajar. Dukungan dosen dan institusi. Memperhitungkan peran dosen dan lalu memfasilitasi pembelajaran daring dan memberikan umpan balik. Menganalisis dukungan yang diberikan oleh institusi dalam bentuk pelatihan sumber daya dan kebijakan. Lalu, konteks pembelajaran. Memperhatikan konteks pembelajaran seperti jenis mata kuliah, tingkat kesulitan materi, dan tujuan pembelajaran. Menganalisis pengaruh konteks pembelajaran terhadap efektivitas e-learning, yaitu referensinya ada dalam Lecture Notes Research Methods in Information System, Week 1-3, Introduction to Research in Information System, The Scientific Approach and Alternative Approach to Investigation, mereferensikan masalah penelitian. Sekian dari saya, terima kasih.